Kemarahan orang tua Bunga semakin menjadi-jadi ketika mengetahui kondisi anaknya setelah mengalami perkosaan. Ia seolah tak peduli bahwa orang yang telah dinodainya adalah saudaranya sendiri. Agar perbuatan keji yang dilakukannya tidak tercium oleh orang lain, Yudi selalu berpindah-pindah tempat. Mulai dari rumah Bunga, rumahnya sendiri hingga ladang yang terletak beberapa ratus meter dari rumah mereka. Tampaknya bagi Yudi, kesenangan sesaat yang ia rasakan jauh lebih penting daripada hubungan keluarga. Sebetulnya kamu tahu nggak sih kalau perbuatan itu salah awalnya sebelum melakukan? Tahu. Tahu. Kenapa kamu lakukan? Karena Kenapa kalau tahu salah terus dilakukan kenapa? penasaran. Penasaran. Ya. 21 November 2005, Yudi memaksa Bunga ikut ke ladang. Walaupun ladang tersebut letaknya berdekatan dengan rumah mereka, tapi tempatnya terlindung sehingga luput dari penglihatan warga sekitar. Tanpa memperdulikan Bunga yang kesakitan, Yudi kembali mengulangi aksi kejinya. Dan seperti biasa, Yudi tak lupa mengancam Bunga. Setelah itu saya ancam kalau kamu bilang saya apa akan saya keplaki kamu gitu. Terus dia kamu Tidak bicara apa-apa. Namun perbuatan Yudi kali ini tidak semulus yang ia lakukan sebelumnya. Rupanya ada orang yang memergoki aksi Yudi di ladang. Orang tersebut langsung melaporkan perbuatan Yudi ke orang tuanya. Namun mereka sengaja tak memberitahu orang tua Bunga karena khawatir akan memicu emosi kedua orang tua Bunga. Sing mau golek ramban. Anak wong golek ramban, mbok tambah. Hermin iku di perkosa duwi, ngono lho lek ngomongi jarine. Nang endi? Nang nggih putukan kono kuwi mbok ayo mbok diindaki ngono. Yo nek ngono aja ngomong nganu makene kok makene mabuk-mabuk makene cok langsung pingsan ngono. Sadar perbuatannya telah diketahui warga, Yudi langsung melarikan diri keluar desa dengan berjalan kaki. Namun ia keburu ditangkap warga. Yudi tak bisa mengelak dan mengakui semua perbuatannya. Terus mari ngono ya iku. Aku katene apa iku areke lak kan inggil-inggil rene ya. Katene tak tawapuki cangkeme ate cor-cor tak ajar to. Ambek wong-wong iku mbek cak matiku gak oleh. Kemarahan orang tua Bunga semakin menjadi-jadi ketika mengetahui kondisi anaknya setelah mengalami perkosaan. Agar kondisinya tidak semakin memburuk, orang tua Bunga segera membawa putrinya ke rumah sakit Bantul. Padahal mereka tak punya cukup uang untuk membayar biaya perawatan anak bungsunya itu. Sebenarnya orang tua Bunga tidak mau membawa kasus Yudi ke pihak berwajib. Kejadian yang menimpa Bunga dianggap aib keluarga. Apalagi orang tua Yudi masih terhitung saudara sepupu mereka. Namun ternyata orang tua Yudi tidak bersedia bertanggung jawab atas perbuatan putra mereka. Kenyataan ini membuat ibu Bunga kecewa. Apalagi biaya perawatan Bunga tidaklah sedikit. Mbak, mari tak prisakno nang rumah sakit nang Busulika. Anakku jarene ya parah. Mari ngono nek sampean saiki gotong royong ae ya, Mbak. Entek piro padha disangga sing aku ngono lho, Mas. Ge pribadian ae to sing jare aku timbang tercemar. Yudi yang menghuni sel tahanan Polres Malang kini hanya bisa merenungi semua perbuatan yang telah ia lakukan. Penyesalan pun tiada berarti. Yang jelas, bocah kelas 5 SD ini bakal kehilangan teman-teman di kampungnya. Kenapa nyesal? Kan sudah diniati itu kenapa nyesalnya? Kalau tahu begini tidak akan saya lakukan. Untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, Yudi akan dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman hampir 10 tahun penjara. Untuk si tersangka anak kita terapkan pasal 287, 290, 289,
review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Untuk ancaman hukuman 9 tahun. Berita mengenai musibah yang menimpa Bunga telah cepat menyebar. Bukan saja para tetangga yang mengetahui kasus perkosaan ini. Di sekolahnya, kasus Bunga pun menjadi bahan pembicaraan. Rencananya Bunga akan segera pindah dari sekolahnya. Orang tua Bunga berharap agar di sekolah baru nanti Bunga bisa lebih tenang belajar dan merajut kembali masa depannya. Dian Indra Kencana, Surya Utomo, Trans TV, Malang, Jawa Timur.